Bismillahirrahmanirrahim. Kisah perasaan takutnya Sayyidina Umar radhiyallahu kepada Allah SWT. Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu memegang sebatang ranting kayu dan berkata, "Alangkah bahagianya diriku seumpama aku menjadi sebatang ranting kayu ini." Terkadang ia berkata, "Alangkah bahagianya diriku seumpama ibuku tidak melahirkanku." Suatu saat ia sibuk dengan pekerjaannya. Seseorang mendatanginya dan berkata, "Si fulan telah menzalimiku. Kau hendaknya menegakkan hukuman atas dia sebagai balasan." Sayyidina Umar radhiyallahu mencambuknya sekali. Saya berkata, "Ketika aku sediakan waktuku untuk menerima pengaduan, kamu tidak datang. Kini aku sedang sibuk dengan urusan lain, kamu datang mengadu." Orang itu pun pergi. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu menyuruh seseorang untuk memanggil kembali orang tersebut. Setelah ia datang, Sayyidina Umar radhiyallahu memberikan cambuk kepadanya dan berkata, "Balaslah aku." Orang itu menjawab, "Aku telah memaafkanmu kerana Allah SWT." Sayyidina Umar radhiyallahu segera pulang ke rumahnya dan mengerjakan solat 2 rakaat. Lalu ia berbicara kepada dirinya sendiri, "Hai Umar, dahulu kamu rendah, sekarang Allah SWT meninggikan derajatmu. Dahulu kamu sesat, kemudian Allah SWT memberimu hidayah. Dahulu kamu hina, lalu Allah SWT memuliakanmu. Dan Dia telah menjadikanmu sebagai raja bagi manusia. Kini telah datang seorang laki-laki dan berkata, 'Aku telah dizolimi. Tegakkanlah hukum atas orang yang menzolimiku.' Tetapi kamu justru mencambuknya. Kelak pada hari kiamat, apa jawabanmu di hadapan Rabb-Mu?" Lama sekali Sayyidina Umar radhiyallahu mencela dirinya sendiri. Dari kitab Usdul Gabah. Hamba saya Sayyidina Umar radhiyallahu yang bernama Sayyidina Aslam radhiyallahu berkata, "Suatu ketika aku bersama Sayyidina Umar radhiyallahu pergi ke Harrah, kawasan yang berbatu-batu terjal dekat Madinah. Lalu terlihat nyala api di sebuah padang. Sayyidina Umar radhiyallahu berkata, "Itu mungkin kafilah yang karena kemalaman tidak bisa sampai ke kota. Mereka terpaksa menunggu di luar kota. Marilah kita melihat keadaan mereka dan mengatur penjagaan untuk mereka malam ini." Setibanya di sana, tampak seorang wanita bersama beberapa anak kecil yang sedang menangis merengek-rengek. Wanita itu sedang merebus air dalam periuk di atas tungku yang menyala. Sayyidina Umar radhiyallahu memberi salam kepada wanita tersebut dan meminta izin untuk mendekat. Ia bertanya, "Mengapa anak-anak ini menangis?" Wanita itu menjawab, "Mereka menangis kerana menahan lapar." Sayyidina Umar radhiyallahu bertanya, "Apa yang sedang engkau masak dalam periuk itu?" Ia menjawab, "Periuk ini berisi air, hanya untuk menghibur anak-anak, agar mereka tenang dan tertidur. Aku akan mengadu kepada Allah SWT pada hari kiamat. Mengapa Amirul Mukminin tidak memperhatikan kesusahanku?" Sayyidina Umar radhiyallahu pun menangis dan berkata, Semoga Allah SWT merahmatimu. Tetapi bagaimana mungkin Umar mengetahui keadaanmu?" Jawabnya, "Dia pemimpin kami, maka seharusnya dia tahu keadaan kami." Sayyidina Aslam radhiyallahu melanjutkan ceritanya. "Lalu Sayyidina Umar mengajakku kembali ke Madinah, lalu mengambil sebuah karung, kemudian mengisinya dengan sedikit gandum, kurma, mentega dan beberapa helai pakaian, juga beberapa dirham yang diambil dari Baitul Mal. Setelah karung penuh, ia berkata kepadaku, 'Wahai Aslam, letakkan karung ini ke pundakku.' Aku menjawab, 'Biarkan aku yang membawanya, ya Amirul Mukminin.' Sahut Sayyidina Umar radhiyallahu, 'Tidak, letakkan saja di pundakku.' 2-3 kali aku menawarkan diri dengan sedikit memaksa. Ia berkata, 'Apakah kamu akan memikul dosa-dosaku pada hari kiamat? Aku sendiri yang akan memikulnya. Aku sendirilah yang akan ditanya pada hari kiamat.' Aku pun terpaksa meletakkan karung itu di bahunya. Lalu dengan tergesa-gesa ia membawa karung itu ke kemah tadi dan aku ikut bersamanya. Setibanya di sana ia langsung memasukkan tepung dan sedikit mentega ditambah kurma ke dalam periuk, lalu mengaduknya dan ia sendiri yang menyalakan tungkunya." Sayyidina Aslam radhiyallahu melanjutkan ceritanya. Kulihat asap mengenai janggutnya yang lebat. Ia masak hingga bubur siap dihidangkan. Lalu ia sendiri yang menyiapkan makanan itu dengan tangannya yang penuh berkah kepada keluarga itu. Setelah kenyang, anak-anak itu bermain dengan riangnya. Sisa makanan diserahkan kepada mereka untuk dihidangkan berikutnya.
Wanita itu pun sangat senang. Ia berkata, semoga Allah SWT memberimu balasan yang baik. Engkau lebih berhak menjadi khalifah daripada Umar. Untuk menyenangkan hati ibu tadi, Sayyidina Umar radhiyallahu berkata, jika engkau pergi menemui khalifah, kau akan menjumpaiku di sana. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu menjauh sedikit dari tempat tersebut dan duduk di atas tanah agak lama, kemudian meninggalkan mereka. Sayyidina Umar radhiyallahu berkata kepada Sayyidina Aslam radhiyallahu, aku tadi duduk di situ sebagaimana aku telah melihat mereka menangis. Aku ingin melihat mereka tertawa. Dari kitab Asharu Masahir. Dalam solat subuhnya, kebanyakan beliau membaca surat-surat Al-Quran yang panjang, di antaranya surat Al-Kahfi, Toha, dan surat lain, sambil menangis terisak-isak, sehingga suara tangisnya terdengar hingga beberapa saf. Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu membaca surat Yusuf dalam solat subuhnya. Ketika sampai ayat kala innama asyaku basihu wa huzni ilallah, Yakub menjawab, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Al-Quran surat Yusuf ayat 86. Umar radhiyallahu menangis terisak-isak sampai habis suaranya. Terkadang ia terus membaca Al-Quran sambil menangis di dalam tahajudnya hingga jatuh sakit. Faedah, inilah perasaan takut seorang kepada Allah SWT yang namanya sangat ditakuti oleh raja-raja besar. Setelah 1350 tahun berlalu, kebesarannya masih tetap diakui. Adakah hari ini raja, pemimpin atau pejabat biasa yang bersikap seperti itu kepada rakyatnya? InsyaAllah. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.